Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Para habaib, para sadah yang saya muliakan, Habib Abdul Qadir ibn Habib Abdullah ibn Habib Abdul Qadir ibn Ahmad bil Faqih, Habib Muhammad bil Faqih, Habib Abdurrahman bil Faqih yang saya hormati, segenap para kiai, para ulama, TNI, Polri yang hadir, Kiai Haji Sulfa Mustafa, izinkan kami pada hari ini, waktu ini untuk menyampaikan, mensyarah dari kitab Mi'atu Faidah. Ada 5 poin. Poin pertama adalah maqalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih di kitab Mi'atu Faidah yang disusun oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Di halaman 5, Habib Abdul Qadir bil Faqih mengatakan, innal muslimina al-yawma asbahu hujjatan 'alal Islam. Sesungguhnya umat Islam pada hari ini berhujjah bukan untuk membela Islam, tapi justru berhujjah untuk menyalahkan Islamnya sendiri, berhujjah untuk menjauhkan manusia dari Islamnya sendiri. Wa taraku awamirillah wa rasulih, meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, janiban, satu sisi, wa asbahu ubadal madah, umat Islam menjadi penyembah materi duniawi, wan nisa, penyembah wanita, wal manasib, penyembah jabatan. Ini kita diingatkan oleh Al-Habib Al-Musnid Abdul Qadir bil Faqih. Sampai saya baca dalam literatur Al-Mujawul Fahras, bahwa kata Islam itu dalam Al-Quran 8 kali. Di antara 8 kali itu ada ayat Al-Quran, wa kafaru ba'da islamihim, setelah Islam mereka kafir, setelah iman mereka tidak iman. Ini kita diingatkan akan kelunturan agama kita sendiri. Kenapa? Karena kita menghamba pada duniawi, materi, menghamba pada wanita, menghamba pada jabatan dan kedudukan, sampai melupakan agamanya sendiri. Saya baca dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi bahwa ada satu kejadian yang ditulis
dijelaskan oleh Muhammad Abdul Rahim bahwa ada seorang pemuda yang jihad dalam peperangan membela Islam, hafal Quran, ahli qiyamul lail, ahli ibadah, ahli fikih, membela Islam. Dalam perjalanan perjuangan perang melawan Romawi, pemuda ini tertarik oleh perempuan cantik Romawi. Akhirnya pemuda ini seorang yang faqih, hafidul Quran. Dia tinggalkan tentara-tentara muslim yang lain untuk menghampiri perempuan itu dan mengawini perempuan itu dan meninggalkan agama Muhammad SAW. Dan pada akhirnya peperangan antara Islam dan Romawi masih berjalan. Bertemulah tentara Islam dengan tentara Romawi. Pemuda yang kemarin itu hafidul Quran, seorang ulama, berada di tentara Romawi dan seluruh ilmu syariatnya hilang. Hanya satu ayat Al-Quran yang dia ingat, rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Dia berandai-andai menjadi orang Islam lagi. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Karena tergoda wanita, hafalan Qur'annya hilang, agamanya hilang, sampai dia berada di tentara Romawi meninggalkan tentara Islam. Ini sudah diingatkan oleh Al-Kutub Al-Musnid Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Yang kedua, Habib Abdul Qadir bil Faqih mengatakan tentang pentingnya ilmu. Pertama agama, yang kedua ilmu. Beliau katakan dalam kitab Mi'atu Faidah, fakullama zadat mahabbatuhu lil ilmi zadat insaniyatuhu. Maka apabila manusia itu tambah cinta ilmu, tambah cinta kemanusiaannya. Saya menulis sebuah kitab, Ustaz Mustafa Hamdan Zulfa, kami menulis sebuah kitab Al-Insaniyah min Turasi Afghanistan wa Fadailiha, untuk humanistik, kemanusiaan, perdamaian. Saya bersama Mejen Arif Rahman, Duta Besar Afghanistan untuk keamanan, supaya manusia cinta damai. Di sini disebutkan fakullama zadat mahabbatuhu lil ilmi zadat insaniyatu. Apabila manusia cinta ilmu, tambah cinta ilmu, tambah kemanusiaannya. Seorang ahli hadis, Ibnu Asakir, menulis sebuah kitab Tarikh Madinah Dimasqa. Saya punya di rumah Tarikh Madinah Dimasqa itu yang cetakan baru 80 jilid. Saya baca di jilid 73, halaman 181. Abdullah bin Abbas pernah dadanya itu disentuh oleh tangan Rasulullah SAW. Jadi tangannya Rasulullah menyentuh dadanya Abdullah bin Abbas. Sejuknya tangan Rasulullah itu sampai tembus ke belakang punggung Abdullah bin Abbas. Kemudian Rasulullah mendoakan, ini penting sekali supaya anak-anak kita berilmu, supaya santri-santri kita berilmu, supaya kita sendiri berilmu. Rasulullah mendoakan transfer ilmu. Doa Nabi, Allahumma uhsyu jaufahu
hukman wa ilma. Allahumma ukhshu jawfahu hukman wa ilma. Ya Allah, isilah perutnya Abdullah bin Abbas kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Jadi disentuh, tangan Nabi menyentuh dadanya Abdullah bin Abbas, sejuknya tembus sampai di belakang punggung. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma ukhshu jawfahu hukman wa ilma. Maka kita ikuti itu, santri kita, anak-anak kita, kita sentuh dadanya, kemudian kita doakan, Allahumma ukhshu jawfahu hukman wa ilma. Ya Allah, isilah perut anak saya, isilah perut santri saya, isilah perut cucu saya, isilah perut murid saya, anak saya Abdullah bin Abbas hukman wa ilma, bijaksana dan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu luar biasa. Seorang ahli hadis, Abdul Azim Al-Mundiri, yang punya kitab At-Targhib wa Targhib, ketika anaknya meninggal dunia, beliau sedang mengajar di madrasah. Beliau perintah supaya jenazahnya diantarkan ke kelas madrasah. Saya disibuk ilmu, tolong jenazah anak saya bawa ke sini ke madrasah. Setelah dibawa ke madrasah, beliau nyolati dalam kelas. Setelah menyolati, tolong jenazah ini segera makamkan, aku lanjutkan pelajaran madrasah. Begitu ilmu itu. Beliau tidak, bayangkan kalau kita sendiri, keluarga kita meninggal, kira-kira libur enggak? Ustadz sekarang itu belum sakit sudah bilang awakku kudu loro. Akhirnya enggak ngajar, awakku kudu loro, belum loro sudah kudu loro. Itu orang dulu, ilmu.